minggu ini bisa selesai semua begitu ya. Baik, materi hari ini, bentar, Beni share dulu. Ini sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya. Bu ini putus-putus apa enggak, Mbak? Putus-putus atau gimana? Tidak, Ibu. Enggak ya? Ya, soalnya tadi kok keluar muncul unstable. Oke, baik ya. Oke, ini adalah materi kita pada siang hari ini adalah tentang analisis isu sosial, budaya, dan ketimpangan gender dalam kesehatan reproduksi perempuan. Ya, nah kemarin kita sudah belajar tentang apa namanya tentang gender ya, konsep gender, apa itu gender, dan termasuk beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan gender. Nah, sekarang kita pelajari lagi lanjutan daripada konsep tersebut, karena ini juga masih berkaitan dengan konsep gender, yaitu terkait dengan isu sosial, budaya, dan ketimpangan gender, ya, khususnya dalam kesehatan reproduksi perempuan. Oke. Nah, untuk pembelajaran, tujuan pembelajaran pada materi ini bahwa mahasiswa ini mampu menganalisis ya budaya patriarki dalam konteks kesehatan reproduksi, kemudian bisa mengidentifikasi norma sosial dan kesehatan perempuan, kemudian mengidentifikasi praktek budaya yang beresiko, stigma dan diskriminasi, kemudian mengidentifikasi pernikahan anak dan kehamilan remaja, kemudian dampak ketimpangan gender, kekerasan berbasis gender, dan dampak sosial terhadap kesehatan reproduksi. Nah, ini sesuai dengan yang ada di kontrak belajar ya, bahwa materi yang kita pelajari berkaitan dengan norma sosial, praktek budaya, dan kekerasan berbasis gender ya, serta dampaknya pada sosial ya terhadap kesehatan reproduksi. Oke. Tolong ini kan memang konsep ya, tetapi mohon bisa diperhatikan, dan kalau memang ini pada saat penerangkan ini mungkin kurang jelas, silahkan boleh langsung bertanya ya, itu. Dan tolong dipahami, memang ada beberapa hal yang ini adalah suatu konsep kesehatan reproduksi, jadi lebih banyak kita memang bicara konsep. Nah, beberapa hal yang berkaitan dengan praktek di lapangan atau fenomena di masyarakat itu sebetulnya mencerminkan daripada konsep yang Bu Eni berikan ini, karena memang ini ada ya, karena memang secara kenyataan, secara di masyarakat memang itu banyak terjadi di masyarakat ya, sehingga kalau kita belajar tentang konsep ini, nah Anda bisa nanti tolong bisa diberikan contoh-contoh, atau Anda bisa memberikan respon ya, feedback terkait dengan contoh-contoh yang mungkin pernah Anda temui ya. Boleh silakan memberikan itu pendapat misalnya, atau beberapa hal yang Anda temui yang mungkin tidak sesuai dengan konsep yang kita pelajari, silakan ya, boleh. Baik, kita baca satu persatu karena memang agak cukup banyak materinya, kita agak cepat aja ya karena waktunya juga terbatas. Pertama yang kita pelajari adalah tentang budaya patriarki ya, sesuai dengan konsep di sana adalah tentang budaya patriarki. Nah, kemarin udah Bu Heni singgung ya terkait dengan patriarki. Ada budaya tentang patriarki dan ada matriarki. Kemarin Bu Heni contohkan kira-kira kalau patriarki ini kira-kira di suku mana, Mbak? Yang kemarin Bu Heni contohkan? Izin menjawab Bali, Bali, Ibu. Patriarki berarti kira-kira yang dominan siapa? Laki-laki kan ya? Nah, itu kira-kira siapa? Di mana? Suku mana? Kalau Bali apa? Izin menjawab Ibu, untuk patriarki suku Jawa dan untuk matriarki suku Bali. Ya, oke ya.
Jadi yang matriarki, yang perempuan itu menjadi yang apa ya, menjadi suatu apa, kepala ya atau pencari nafkahnya perempuan itu adalah ada atau yang menjadi dominasi ya, yang dominasi utama di sistem sosialnya itu adalah perempuan, itulah matriarki, itu di Sumatera Barat ya dan di Bali ya, oke ya. Jadi memang di sini sistem sosial di mana laki-laki itu memiliki dominasi utama. Nah, dominasi dalam hal apa kalau patriarki ini? Adalah misalnya pengambilan keputusan dalam keluarga. Nah, ini dilakukan biasanya terutama pada oleh laki-laki ya, oleh kepala keluarganya yaitu kaum laki-laki. Kemudian demikian juga di dalam kepemimpinan di sosial, misalnya dalam masyarakat sosial itu kan tentu di lingkungan rumah kita, mungkin di lingkungan rumah kalian ya, kan ada Pak RT, ada apa, ada ketua RT, ketua RW, kepala desa. Coba Anda lihat dari sekian satu desamu kira-kira dari ketua RT dan ketua RW, kira-kira berapa yang apa namanya, yang menjadi pemimpinnya itulah perempuan, ada enggak? Sejauh ini ada enggak? Di lingkungan Anda mungkin yang Anda ketahui, lingkungan rumah Anda. Anda hidupnya di desa apa di kota, Mbak, rumahnya? Di desa, Ibu. Di desa, Ibu. Ya, oke. Ya, di desa atau kecamatan ya. Kira-kira itu yang banyak menjadi ketua RT, ketua RW itu perempuan atau laki-laki? Laki-laki, Ibu. Laki-laki. Ya, kebanyakan laki-laki ya, bahkan kepala desa. Cuman kepala desa ada juga yang sudah perempuan, tetapi jarang sekali ya yang ketua RW, ketua RT itu perempuan. Ya memang ada mungkin 1, 2 ya, tetapi tidak banyak. Proporsionalnya mungkin 1:5 sosial. Contohnya tadi itu ya kepala desa, kepala RW, ketua RW, ya bahkan kepemimpinan-kepemimpinan mungkin apa namanya yayasan-yayasan atau ketua LSM yaitu kebanyakan adalah laki-laki. Kemudian termasuk juga adalah kepemilikan sumber daya ya. Misalnya yang memiliki apa namanya, yang memiliki pekerjaan yang tetap ya, yang mempunyai apa namanya, bisnis dan sebagainya, umumnya adalah yang pemiliknya adalah laki-laki ya, jarang sekali ya yang perempuan. Kalau perempuan paling ya istrinya iya, tapi pemilik utamanya adalah misalnya kebanyakan adalah laki-laki ya, pemimpin ketua-ketua atau apa namanya, yang memiliki perusahaan-perusahaan itu biasanya banyak adalah laki-laki. Kemudian tidak hanya berkaitan dengan kepemimpinan, kepemilikan daripada terkait dengan mungkin status pekerjaan, kepemilikan daripada apa namanya, suatu apa, sumber daya itu pekerjaan maksudnya ya di situ, atau apa namanya, sifatnya kalau punya usaha begitu ya, kepemilikan usaha gitu ya. Nah, tetapi juga dominasi dominasi kaum pria, laki-laki di sini juga terhadap kontrol apa, pada tubuh dan reproduksi perempuan. Nah, ini juga didominasi oleh kaum laki-laki kalau budaya patriarki. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwa laki-laki biasanya kalau untuk apa, terkait dengan reproduksi perempuan dan dominasi kontrol terhadap tubuh dan reproduksi perempuan itu misalnya banyak kalau misalnya satu pasangan ya yang ingin keluarga atau yang memutuskan ingin anak ya, ingin anak banyak itu kira-kira siapa? Tentu adalah yang laki-laki ya. Kemudian misalnya istrinya anaknya cuma perempuan semua begitu ya. Kemudian sehingga tetap nggak mau kalau nggak laki-laki ya, sehingga tetap istrinya suruh hamil terus gitu ya. Kemudian, eee, pembatasan terhadap, apa namanya, gerak gerak aktivitas perempuan ya, kemudian di dalam, ber-KB ini juga semua dikontrol oleh kaum laki-laki, ya. Jadi buktinya apa? Buktinya keputusan dalam ber-KB pun harus mengikutkan, keputusan daripada suaminya. Biasanya perempuan atau istri-istri ini tidak berani kalau tidak ngomong dulu pada suaminya ikut KB apa, apalagi yang sifatnya KB-nya steril misalnya. Nah, atau mungkin
si perempuan ibu ini mau berhenti hamil misalnya, tapi karena suaminya terus menginginkan nggak boleh pakai KB ya, karena belum punya anak laki-laki ya. Nah itu juga yang ngontrol adalah kaum laki-laki ya. Oleh karena ini juga termasuk dominasi, terhadap reproduksi perempuan. Kemudian laki-laki juga mendominasi terhadap keputusan suatu keluarga ya, pengambilan keputusan. Keputusan apapun Recording ya, in progress. keputusan terkait dengan pendidikan anak ya, keputusan terkait dengan, apa namanya, bagaimana keluarga ini untuk melangkah ya, tujuan keluarga ataupun dalam hal kepemilikan apapun ya, itu juga biasanya adalah dominasi laki-laki. Ya, seperti itu. Nah, misalnya, anaknya ingin sekolah di mana, biasanya dominasi laki-laki ya yang memutuskan. Meskipun ada peran serta, perempuan ya, istrinya, tetapi, akan lebih banyak, biasanya yang diikuti adalah yang, eee, lak bapaknya gitu ya, laki-laki. Nah, kemudian kemudian terkait dengan, eee kemudian terkait dengan, eee, dominasi yang lain, ini juga terkait juga ketergantungan ekonomi ya. Jadi terutama ini perempuan-perempuan yang mungkin, para istri ya, perempuan yang tidak bekerja ataupun pekerjaannya itu adalah sambil lalu hanya untuk apa namanya, menambah ekonomi, tetapi, ekonomi utama keluarga biasanya adalah, apa namanya, laki-laki. Nah, tetapi ini juga didominasi, ketergantungan ekonomi perempuan ini biasanya tergantung pada laki-laki. Oleh karena itu biasanya, perempuan-perempuan yang tidak punya pekerjaan ya, atau tidak bekerja atau menjadi ibu rumah tangga biasa, itu biasanya mereka akan, misalnya ada kekerasan gitu ya, mereka cenderung tidak berani melawan, cenderung mereka diam karena takut dicerai. Kalau dicerai, maka nanti bagaimana kehidupan mereka, kehidupan anak-anaknya, sehingga secara ekonomi dia tergantung kepada laki-laki atau suaminya. Nah, ini yang, perlu, dipahami ya, bahwa, eee, untuk zaman sekarang ini kalau masih banyak perempuan yang tidak memanfaatkan, apa ya, kesempatannya untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi, bekerja secara mandiri, pokoknya wis aku lebih lebih, apa, lebih baik memilih menikah dulu, toh cowoknya sudah bekerja. Nah, kemudian dia mau menjadi ibu rumah tangga biasa, ini harus hati-hati. Sayang sekali kalau perempuan zaman sekarang masih berpikir demikian, seperti itu, ya. Terutama remaja-remaja. Nah, masih banyak kita ketahui ya, remaja-remaja terutama di desa itu, ya karena mungkin ya status ekonominya, keluarganya itu miskin atau tidak bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi sehingga mereka, putus sampai misalnya SMP atau SMA, sehingga dia tidak bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Oleh karena itu, umumnya mereka kalau sudah ketemu dengan cowok, kemudian seneng, kemudian orang tuanya biasanya akan segera menikahkan. Nah, ini akhirnya kecenderungan remaja ini atau perempuan ini adalah akhirnya menjadi ibu rumah tangga biasa. Mereka tidak bekerja, ya seperti itu. Nah ini yang, mungkin awal-awal okelah seperti itu ya, suaminya gini, tapi lambat laun lambat punya anak, ya kemudian istrinya ini juga nggak bekerja, sehingga apalagi uangnya ini tergantung pada suami, ya kalau suaminya kaya ya, kalau suaminya pas-pasan, maka dia tidak bisalah membeli segala sesuatu yang untuk perawatan diri, kan begitu ya. Hanya diberikan uang untuk kepentingan, misalnya makan makan misalnya, untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari misalnya. Nah, tetapi bagi perempuan yang harusnya membutuhkan berbagai macam untuk kepentingan perawatan diri ya, itu mungkin akan sulit dia dapatkan sehingga akan, perempuan itu akan, perawatan dirinya kurang sehingga laki-laki akhirnya melihat kok istrinya kok jadi berubah elek gini ya, kadang-kadang begitu kok. Akhirnya dia akan, banyak menimbulkan, perceraian seperti itu ya. Melihat, eee, rumput tetangga itu lebih hijau begitu ya. Ya karena semua itu perempuan tidak
apa ya, tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Sehingga tergantung pada suaminya. Ya, oleh karena itu, ini juga masih banyak ya sebetulnya, makanya sangat disayangkan, ya. Makanya kenapa sejauh ini Bu Eni selalu berkomitmen ya kepada di masyarakat kalau melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, bagaimana menyadarkan kaum remaja ya, remaja perempuan di desa-desa itu, supaya mereka sadar akan hak-hak reproduksinya. Mereka bisa memperjuangkan hak reproduksinya, mereka mau mandiri, tidak apa ya, tidak keburu menikah gitu ya, menikah usia muda, apalagi pernikahan dini, karena kebanyakan masih banyak di Malang pun ini masih tinggi loh angka pernikahan dini, ya. Nah, ini kan sangat disayangkan, anak-anak remaja perempuan sekarang ini pokoknya ikut enaknya sajalah gitu. Itu nanti rugi sendiri ya. Ya kalau suaminya baik terus kalau enggak, nah nanti dia akan juga akan menjadi, apa, jadi tidak bisa mandiri ya, akan tergantung sehingga, kebanyakan, untuk banyaknya kekerasan dan perselingkuhan itu karena memang perempuannya tidak bisa merawat diri, dilihat suaminya kok jadi orang enak dipandang begitu ya. Nah ini sangat sayang sekali. Sehingga kalian semua kalau yang sudah mendapatkan kesempatan belajar, dimanfaatkan betul begitu ya, orang tuanya masih bisa memberikan, pendidikan yang lebih tinggi, dimanfaatkan. Kemudian belajar lebih baik lagi ya, supaya apa, nanti Anda bisa mandiri, mendapat pekerjaan yang layak ya, sehingga bebas menggunakan uang gaji sendiri. Nah, itu yang, harusnya disadari oleh kaum perempuan ya. Nah Nah, budaya patriarki ini kan menunjukkan suatu di mana secara individu adanya, sosialisasi daripada level institusional, jadi institusional. Ya, terkait dengan pembagian keuntungan, pembagian organisasi, ya ideologi dan sebagainya. Nah, ini akan berkaitan dengan, interaksi ya, tingkat interaksi ya, budaya, ya. Jadi memang, gender itu, eee ada 3 struktur ya. Jadi struktur individu, kemudian struktur interaksional, dan institusional. Nah ini tentu berkaitan, individu ini akan sangat berkaitan terkait dengan budaya, ya harapan, kemudian, kondisi situasi di masyarakat, bahkan terkait dengan pembagian, hasil-hasil pembangunan ya atau, organisasi ataupun ideologi daripada suatu, wilayah ya atau negara. Itu ya. Nah, kemudian budaya patriarki ini menurut WHO ini, bahwa dengan adanya budaya patriarki ini akan menimbulkan ketimpangan gender ya dalam sistem patriarki ya, yang mana ini akan berkontribusi pada rendahnya akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi. Ya. Nah, memang budaya patriarki ini tapi, eee, budaya patriarki yang terlalu kental sekali ya di Jawa ini memang masih menganut budaya patriarki, tapi ya tidak terlalu kental-kental amat ya karena, Jawa ini kan sudah, sudah maju ya, sudah maju, kemajuan perkembangan zamannya juga sudah baik ya sehingga budaya patriarki ini mungkin, agak sedikit sudah mulai ada kesetaraan gender di sana. Sehingga memang, ketimpangan gender ini dari sistem patriarki ini, sedikit berkurang ya, tetapi tetap ada ya, tetap ya buktinya apa, memang di tempat-tempat tertentu ya, di tempat-tempat tertentu masih banyak yang namanya ketimpangan gender sehingga, akses perempuan untuk layanan kesehatan ibu juga terbatas ya. Nah ini berkaitan dengan, beberapa apa namanya, sistem ya, sistem patriarki di mana itu akan mempengaruhi daripada, secara individu, secara keluarga ya, kemudian juga bagaimana outcome-nya ya. Jadi pendidikan, kesehatan ya, mobilitas ya, termasuk bagaimana
pekerjaan ya, dan kesehatan ini tentu output-nya kan ke sana. Bagaimana pembentukan keluarga itu ya. Nah ini beberapa mungkin gambaran skema terkait dengan budaya patriarki bahwa memang itu bisa, mempengaruhi daripada peran akses perempuan dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Ya, dan, termasuk juga pengambilan keputusan ya terkait, perempuan itu juga akan lebih akan rendah ya. Jadi peran perempuan juga akan lebih rendah. Maka bagaimana budaya tersebut, memberikan dampak terhadap kesehatan reproduksi. Nah, dampaknya bahwa perempuan tidak bebas ya menentukan penggunaan kontrasepsi contohnya, ya. Recording Tadi in progress. disampaikan ya, jadi perempuan tidak bebas ya menentukan penggunaan kontrasepsi, tidak berdaya menolak hubungan seksual. Ya seperti ini ya dampaknya kalau memang budaya itu dominasi laki-laki ya. Keterlambatan, bahkan ada pelecehan seksual, bahkan kekerasan KDRT itu sering terjadi karena apa? Karena dominasi atau budaya patriarki ini mendominasi ya, sehingga memang laki-laki merasa berkuasa gitu ya. Nah, kemudian, juga dampaknya keterlambatan pengambilan keputusan saat komplikasi obstetri. Misalnya pada saat hamil atau bersalin itu ada komplikasi, nah karena laki-laki ini mendominasi sudah melarang istrinya ke rumah sakit atau apa dengan alasan apapun, sehingga, keterlambatan dalam penanganan ya atau pengambilan keputusan. Karena memang laki-laki yang menentukan atau memberi dominasi tersebut ya. Apalagi, tidak mengizinkan ya. Apalagi laki-laki tidak mengizinkan istrinya, untuk dibawa ke tenaga kesehatan. Nah, termasuk juga pembatasan akses pendidikan untuk seksual ya. Harusnya perempuan ini juga diberikan pendidikan tentang seksualitas ya, tetapi karena mendominasi ini sehingga, supaya tidak perempuan ini, tidak terlalu mengerti, tidak terlalu ini ya, supaya, dia juga masih jadikan, ya, makhluk yang tidak berdaya gitu ya, sehingga, eee, laki-laki ini semua akan memberikan, pembatasan-pembatasan pada kaum perempuan. Ya ini maka dampak pada perempuan akhirnya seperti itu, ya. Ini terkait dengan budaya patriarki, tetapi sekali lagi ini beberapa tempat ya, itu saya kira terutama di kota-kota ya, itu sudah tidak terlalu dominan sekali ya, walaupun budaya masih patriarki, tapi dengan kemajuan, zaman, dengan kemajuan, pendidikan kaum perempuan dan kesetaraan gender itu sudah, berlaku di situ, maka tidak semuanya yang, dominasi laki-laki itu, menjadi, penyebab daripada ini ya. Kemudian, yang kedua tentang norma sosial dan kesehatan perempuan. Apa itu norma sosial? Norma sosial adalah aturan yang tidak tertulis ya, yang mengatur tentang perilaku dalam masyarakat. Itulah norma-norma sosial tidak tertulis. Ya, maka normanya, nah norma-norma sosial ini biasanya juga misalnya begini, contoh norma sosial ya, misalnya, perempuan itu, eee, secara normanya itu tidak, eee, tabu kalau misalnya mau misalnya mengungkapkan, cinta pada laki-laki terlebih dahulu. Nah, itu kan biasanya perempuan lebih banyak menunggu atau diam ya, maka laki-lakinya yang, mestinya terlebih dahulu. Nah, biasanya kalau perempuan yang misalnya agresif, nah itu secara norma mungkin kurang baik gitu ya. Nah, itu dinilai kurang baik. Ya, kemudian juga perempuan misalnya jalan atau keluar malam-malam, itu memang nggak ada aturan tertulis bahwa dilarang, tapi secara norma kan tidak baik kalau perempuan itu keluar malam-malam. Nah, semacam itulah contoh norma-norma yang, berdampak ya, yang berdampak juga, kepada, pembatasan daripada perempuan. Nah,
itu adalah aturan yang tidak tertulis, tapi mengatur perilaku dalam masyarakat. Nah, contoh yang mungkin sudah kita banyak tahu misalnya tentang seksualitas dianggap tabu kalau kita bicara tentang seksualitas apalagi pada kaum perempuan ya, pada anak-anak ya, pada remaja itu dianggap tabu. Kalau kita misalnya makanya harus hati-hati kalau kita memberikan edukasi pada remaja, ya biasanya masyarakat tidak semuanya, setuju ya anak-anak itu diberikan edukasi tentang seksualitas, terutama di pondok-pondok pesantren, maka sangat-sangat dibatasi ya. Ada pesantren yang kalau ngomong tentang seksualitas pada anak-anak remaja itu dilarang ya, karena bagi mereka itu tabu. Padahal itu bukan ya, bukan hal yang tabu, itu kan pendidikan, edukasi, memang harus tahu kaum perempuan, ya. Oleh karena itulah, kadang-kadang norma sosial ini, apa namanya, masih mempengaruhi daripada kesehatan reproduksi perempuan. Ya, kemudian menstruasi itu dianggap kotor ya, itu kan, oh menstruasi itu darah kotor, ya bukan ya, itu kan bukan darah kotor sebetulnya. Lewang darahnya juga dari anggota tubuh kita. Cuman, istilah-istilah ini sebetulnya kan istilah memang norma-norma yang memang dibentuk ya oleh masyarakat, gitu, ya. Kemudian perempuan harus patuh pada suami. Nah, ini juga termasuk norma sosial, ya. Nah, norma sosial yang memang, perempuan itu kalau misalnya ada masalah apa, kemudian, eee, dikatakan bahwa perempuannya ini karena nggak patuh sama suami sehingga menjadikan suatu polemik atau menjadi masalah atau perceraian, biasanya yang salahkan adalah akhirnya perempuannya, karena, "Lah kamu memang nggak patuh sama suamimu, lah kamu karena begini." Nah, itu akhirnya menjadikan suatu, apa namanya, dampak kepada perempuan ya yang akan lebih dirugikan, ya. Nah, bagaimana norma-norma sosial itu ya ada beberapa ini ya, cara ya bagaimana mengubah ya norma perempuan itu, untuk memenuhi hak-hak perempuan ya. Ini saya kira beberapa ini semacam slogan atau leaflet atau gambar poster ini banyak sekali, baik itu di media atau baik itu di apa namanya, di baik media sosial maupun di apa namanya ya, di referensi sumber-sumber tertentu terkait dengan Kespro itu banyak di apa namanya ya, di apa istilahnya, dis disosialisasikan ya. Banyak sekali, poster-poster yang menggambarkan tentang perjuangan hak-hak perempuan, bagaimana perempuan ini, mau apa, setara dengan laki-laki ya, bagaimana men-stop terkait dengan kekerasan, KDRT itu banyak disuarakan ya, baik itu melalui apa, verbal maupun, apa namanya, gambar-gambar poster-poster seperti ini. Kemudian juga, stigma-stigma yang berkaitan dengan perempuan ini juga, banyak sekali sosialisasikan ya. Jadi stigma pada perempuan bahwa perempuan itu stigmanya apa, bahwa perempuan itu adalah makhluk yang tidak berdaya, makhluk yang harus dilindungi oleh laki-laki, ya, makhluk yang memang, tidak bisa apa namanya, disamakan dengan kaum laki-laki. Itu stigma-stigma negatif bahwa perempuan itu memang, harusnya adalah, tunduk pada kaum laki-laki. Itu adalah stigma-stigma yang memang harus dipatahkan atau harus dihilangkan ya, yang memang merugikan tentang kesehatan perempuan ya. Kemudian dampak apa terkait dengan norma sosial seperti itu, maka rendahnya literasi kesehatan reproduksi. Mengakibatkan, bagi kesehatan perempuan itu literasi kesehatan reproduksi menjadi rendah karena memang tidak di apa namanya ya, tidak dikasih kesempatan untuk perempuan itu mendapatkan edukasi tentang seksualitas, tentang hak-hak reproduksinya, ya tentang kesehatan bagaimana dia harus kalau, apa namanya, sakit harus bagaimana, termasuk, akses terhadap layanan kesehatan sehingga, literasi kesehatan reproduksinya akan menjadi rendah. Nah, kemudian hambatan mencari pertolongan medis pun ini akan terhambat ya, dan termasuk internalisasi stigma pada korban kekerasan seksual ini lebih, apa namanya ya, lebih merugikan atau lebih menyalahkan pada kaum perempuan. Nah, WHO dan UNFPA ini menekan bahwa norma sosial itu merupakan determinan penting ya, faktor-faktor yang menentukan ya dalam kesehatan reproduksi secara global ya. Jadi memang norma sosial itu juga punya, andil ya di dalam menentukan, apa namanya, kesehatan reproduksi secara umum ya, secara luas ya.
Sehingga memang, makanya bagaimana dunia pun ya, termasuk WHO, termasuk ICPD, ada konferensi-konferensi level dunia, UNICEF, UNFPA, itu semua juga, sudah memperjuangkan terkait dengan kesetaraan gender ya, perempuan ya. Nah, dan, apa namanya, perjuangan-perjuangan yang mengarah kepada perjuangan menyuarakan hak perempuan juga sudah banyak dilakukan, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga tentang praktek budaya beresiko, ya. Nah, ini contoh-contoh terkait dengan praktek budaya beresiko, apa saja, yaitu female genital mutilation, ya. Mutilasi atau pemotongan daripada genital atau apa, reproduksi perempuan ya. Contohnya adalah sunat perempuan. Dulu sunat perempuan itu, masih budaya itu masih kental sekali ya, zaman gue ini masih kecil dulu itu masih banyak ya, anak-anak perempuan habis lahir langsung apa namanya ya, dipotong misalnya, sebagian, klitorisnya ya, itu budaya itu ya. Masih budaya pada waktu itu dan zaman itu juga zamannya masih masih ada, masih banyak. Tapi sekarang ini dengan banyaknya informasi tentang kesehatan dan hak reproduksi dan termasuk juga tentang informasi tentang kesehatan perempuan, sekarang, mutilasi genital atau sunat perempuan itu sekarang sudah jarang ya, kecuali orang-orang tertentu, budaya tertentu yang masih kolot untuk, apa namanya, melakukan sunat perempuan. Jadi bayi-bayi itu dilakukan sunat perempuan. Alasannya adalah supaya supaya nanti kalau besar tidak menjadi wanita nakal begitu ya. Nah itu kadang-kadang, dalih ya, tetapi sekali lagi itu juga ada yang, memang betul-betul dipotong atau ada yang memang hanya sifatnya digores aja atau apa namanya, umumnya kan sunat itu pada sunat laki-laki ya. Nah, makanya sunat perempuan itu dulu itu masih dilakukan ya, tapi sekarang sudah jarang, sudah, tidak ada ya. Tapi walaupun di tempat-tempat tertentu sunat perempuan itu masih ada ya. Kemudian untuk praktek budaya beresiko ya, selain female genital mutilation ya, mutilasi genital atau sunat perempuan, juga praktek budaya beresiko adalah pernikahan pada anak. Nah ya, banyak sekali terutama ini di suku-suku yang apa ya, di wilayah-wilayah yang marginal ini ya, ini pernikahan anak ini banyak sekali ya. Ya, kemudian pantangan makan ibu hamil yang bergizi yang, tidak boleh kalau hamil nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan telur, nggak boleh makan apa-apa, hanya boleh makan tahu tempe saja misalnya. Itu juga masih ada juga ya budaya-budaya tentang pantang makan pada ibu hamil. Kemudian persalinan oleh dukun tanpa standar sterilitas. Nah, ini termasuk praktek-praktek budaya yang beresiko. Beresiko apa? Maksudnya adalah beresiko akan, membahayakan kesehatan reproduksi perempuan. Pernikahan anak yang jelas reproduksinya belum siap, secara mental juga belum siap ya, sehingga ini kalaupun dia hamil dan melahirkan maka beresiko, ya beresiko akan kematian ya kaum perempuan, kematian daripada anak, kematian janin dan sebagainya, ya. Nah ini juga akhirnya, kalau coba kita lihat tuh ya, masih anak kecil gini sudah dinikahkan, ini masih banyak loh di Kota Malang juga masih tinggi ya, pernikahan dini ini kota Malang ya, kota pelajar, tapi masih banyak di wilayah-wilayah tertentu itu pernikahan dininya masih banyak, ya kalau Anda temukan. Makanya beberapa tahun ya, sudah berapa tahun, mulai tahun berapa Bu Eni melakukan pengabdian masyarakat, selalu adalah berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Selalu sasaran Bu Eni adalah remaja ya, untuk menyadarkan kaum remaja, perempuan terutama, supaya dia sadar akan hak-hak reproduksinya, tahu bagaimana dia membela dirinya ya, dan paham tentang seksualitas supaya dia tidak mudah akhirnya, apa namanya, memasrahkan dirinya untuk menikah secara dini. Dia harus sadar bahwa nikah secara dini atau menikah anak-anak itu tidak, baik ya untuk kesehatannya. Nah ini, selalu yang Bu Eni, apa namanya, perjuangkan ya di dalam kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, selalu memberikan edukasi pada remaja. Nah,
Untuk sunat perempuan ini dikategorikan sebagai pelanggaran HAM ya oleh UNICEF ya, karena ini termasuk kekerasan ya, termasuk merusak ya organ reproduksi daripada perempuan. Seperti itu. Dampak klinisnya apa? Ya, dampak klinis daripada apa namanya, pernikahan anak ini ya, praktek budaya beresiko ini adalah bisa menimbulkan infeksi, perdarahan, kemudian trauma psikologis maupun komplikasi dalam persalinan. Ya, banyak sekali sebenarnya dampak klinisnya, ya. Nah, kalau anak-anak masih anak pernikahan anak ya, kemudian dia hamil, nah karena belum siap secara reproduksi, mental juga belum siap sehingga apalagi akses terhadap pelayanan kesehatan itu adalah dibatasi, maka kalau ada komplikasi-komplikasi tidak bisa segera tertangani ya, sehingga kemungkinan bisa muncul ya gangguan. Nah, bentuk stigmanya adalah misalnya perempuan itu dengan HIV ya, misalnya perempuan dengan HIV/AIDS misalnya ya, maka stigmanya akan jelek ya. Meskipun sebetulnya perempuan ini sebetulnya dia mendapatkan dia terkena HIV itu bukan karena dia yang apa namanya, apa ya, artinya dia yang menjadi pelaku untuk misalnya melakukan hubungan hubungan seksual di luar ya, atau dengan banyak laki-laki, tapi bisa jadi bahwa ini terjadi karena tertular oleh suaminya, seperti itu ya, oleh suaminya. Sehingga stigma itu adalah penilaian ya, nilai yang negatif ya. Stigma itu adalah penilaian masyarakat yang negatif ya terhadap seseorang, terhadap suatu kondisi tertentu. Nah, perempuan dengan HIV itu stigmanya sangat jelek. Dianggap bahwa perempuan ini adalah perempuan nakal, ya, perempuan yang ganti-ganti pasangan, perempuan yang memang dia tidak perlu artinya bahwa dia bukan perempuan yang baik, itu adalah stigma untuk perempuan dengan HIV. Padahal belum tentu dia melakukan itu. Bisa jadi dari suaminya yang ganti-ganti pasangan, suaminya yang menularkan, tetapi yang kena adalah perempuannya yang kena. Ya, seperti itu. Kemudian ibu tunggal, misalnya single parent ini juga secara stigma juga dianggap kurang baik ya, kurang bagus gitu ya. Kalau menjadi perempuan itu menjadi ibu tunggal atau single parent. Nah, tetapi di tempat-tempat tertentu yang sudah maju tentu ini hal yang biasa apalagi di luar negeri. Tetapi di Indonesia budaya kita itu ibu tunggal atau single parent itu masih belum banyak ya dan memang masih dianggap stigma yang kurang baik gitu ya. Kalau ibunya perempuan dikira perempuan ini hamil tanpa suami begitu ya. Hamilnya tanpa suami atau karena perkosaan dan sebagainya. Nah, ini yang menjadikan stigma yang negatif ya bagi seorang perempuan. Kemudian kehamilan di luar nikah. Nah, ini juga ya akan dicemooh oleh masyarakat, ya akan dikucilkan ya dan sebagainya ya karena dia hamil di luar nikah. Demikian juga perempuan dengan korban kekerasan seksual. Nah, perempuan-perempuan yang akibat korban kekerasan seksual ini juga stigmanya kurang bagus ya, artinya kurang baik gitu ya. Kenapa? Padahal sebetulnya perempuan ini jadi korban dia, tetapi yang stigmanya yang ini adalah bahwa mungkin bisa jadi karena perempuannya ini menarik perhatian laki-laki gitu ya. Atau perempuan ini dianggap masyarakat itu bagi perempuan yang tidak berdaya ya, tidak berguna begitu ya. Sehingga lebih banyak kalau sudah korban kekerasan seksual ya tidak ada gunanya, dia termasuk perempuan yang tidak dihargai lagi begitu ya. Nah, ini adalah beberapa stigma dan diskriminasi yang jatuh yang merugikan kesehatan reproduksi perempuan karena adanya stigma-stigma yang negatif terhadap hal contoh dalam seperti ini. Ya. Kemudian konsekuensinya apa ya karena adanya satu stigma dan diskriminasi tersebut
Sehingga konsekuensinya adalah di sini akhirnya menunda mencari layanan kesehatan, ya. Sehingga tidak berani mencari layanan kesehatan, tidak berani, apa namanya, berobat, tidak berani ini, karena memang karena stigma-stigma yang negatif tersebut terhadap kaum perempuan sehingga, untuk mencari layanan kesehatan, tidak dilakukan. Kemudian bisa mengalami depresi, putus sekolah, pengucilan sosial, dan sebagainya, ya. Ini konsekuensi daripada stigma yang negatif terhadap perempuan, ya. Oleh karena itu stigma itu juga merupakan hambatan yang besar ya dalam pencapaian, SDGs ya. Nah ini juga karena adanya stigma tadi ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang mempengaruhi bagaimana kesehatan reproduksi kaum perempuan, ya. Yang kelima tentang pernikahan anak, tadi mungkin Mbak Bu ini singgung, pernikahan adalah pernikahan sebelum usia 18 tahun. Karena batas anak itulah usia 18 tahun ya. Nah itu sudah bukan anak lagi, maka pernikahan yang sebelum usia 18 tahun dikatakan pernikahan anak, ya. Kalau pernikahan dini itu beda dengan pernikahan anak ya. Kalau pernikahan anak adalah pernikahan, anak perempuan sebelum usia 18 tahun. Tapi kalau pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 20 tahun. Itu namanya pernikahan dini. Gitu ya. Nah, pernikahan anak ini menurut UNICEF, Indonesia masih termasuk negara dengan angka pernikahan anak yang signifikan di Asia Tenggara. Artinya juga termasuk yang masih banyak ya, pernikahan anak ya pada di Indonesia ini. Nah, tingkat Asia Tenggara ini termasuk yang, besar juga ya angka pernikahan anaknya. Dampak daripada pernikahan anak ini apa? Ya kehamilannya hanya menjadi risiko tinggi ya, anaknya menjadi perempuan ini atau anak ini menjadi putus sekolah, kemudian menjadi ketergantungan ekonomi karena apa? Dia kan jelas jelas masih anak-anak ya. Ya di bawah 17 tahun ya, 17 tahun bawah, sehingga dia belum punya pekerjaan, pendidikannya juga masih rendah, tidak punya pekerjaan ya, karena memang dia pendidikannya, apa namanya, anak-anak segini kan biasanya adalah dia tergantung pada, suaminya begitu ya, dan akhirnya, eee, terkait dengan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangganya akhirnya tinggi ya. Karena ya itu tadi akan menimbulkan apa ya, meningkatkan dari angka perceraian ya, KDRT itu akan meningkat ya, angka perceraian, angka KDRT ya, kemudian pelecehan dan termasuk penelantaran ya, baik itu istri maupun anak itu akan lebih tinggi ya dampaknya kalau pernikahan anak. Yang berikutnya adalah kehamilan remaja. Nah ini juga termasuk masalah masalah sosial remaja, apa, masalah sosial perempuan ya, yang mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan, ya. Seperti kehamilan remaja ini faktor resikonya apa, ya, maka, faktor resiko adalah kurangnya pendidikan seksual, ya. Jadi, kenapa remaja ini banyak terjadi kehamilan ya, kehamilan remaja itu kenapa juga masih tinggi angkanya, karena kurangnya pendidikan tentang seksual, ya. Nah, ini juga tadi juga, akibat daripada sistem budaya-budaya yang terjadi di masyarakat ya, budaya-budaya patriarki, kemudian terkait dengan, apa namanya, norma sosial seperti itu ya, sehingga memang pendidikan seksualitas untuk perempuan ini kan terbatas ya, sehingga kurang pendidikan tentang seksualitas. Jadi remaja-remaja ini nggak ngerti atau memang nggak paham atau memang sengaja ya, tapi yang jelas, bahaya tentang kehamilan remaja atau seksualitas itu, tidak diketahui atau lebih banyak mereka tidak tahu tentang itu. Kemudian juga akses kontrasepsi juga terbatas ya, kalau di luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu memang di sana budayanya kan memang, budayanya bebas ya, seksual seksual bebas, seks bebas ya. Maka di sana pun, bagi anak remaja itu kalau mengakses kontrasepsi mudah di sana. Dia mau mencari kondom, pakai apa, mereka di sana bebas ya untuk membeli alat kontrasepsi. Karena memang di sana budayanya kan seks bebas. Kalau di Indonesia kan tidak mungkin.
akses kontrasepsi itu juga tidak bisa diberikan kepada siapapun ya, pada remaja. Karena apa? Akan memberikan image bahwa melegalkan, mengizinkan, remaja itu melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan. Nah, oleh karena itu memang tidak diinikan, tetapi yang jelas bahwa untuk mengantisipasi apapun yang terjadi di masyarakat, mau nggak mau tetap bahwa ada banyak fenomena tentang seksualitas pada anak remaja. Oleh karena itu memang apabila itu terjadi, kalaupun terjadi maka uh, ada yang namanya kontrasepsi darurat atau kondar ya, kontrasepsi darurat. Ini diberikan pada anak-anak yang sudah terlanjur melakukan hubungan seksual ya, kemudian supaya tidak hamil hanya mereka menggunakan kontrasepsi darurat. Nah, ini tapi bukan berarti menyediakan kontrasepsi bebas supaya mereka tidak. Makanya ini hanya diperuntukkan pada anak-anak yang memang mau mencegah kehamilan karena sudah terlanjur melakukan hubungan seks bebas. Kemudian faktor resiko daripada kehamilan remaja juga karena tekanan pasangan ya. Nah, misalnya pacaran ya. Nah, karena perempuannya ini adalah sangat cinta misalnya ya pada laki-lakinya ya. Nah, kemudian dia tidak mau ditinggalkan ya, nggak mau diputus ya. Sehingga mereka akan lebih tunduk pada laki-laki gitu ya. Kemudian ada kekerasan seksual ya. Ada kekerasan seksual juga, ini akan menyebabkan kehamilan pada remaja. Nah, WHO menyebutkan bahwa komplikasi kehamilan itu sebagai penyebab utama kematian pada perempuan usia 15 sampai 19 tahun secara global. Ya jelas ya. Kalau perempuan ini karena kehamilan remaja maka tidak siap secara reproduksi, maka banyak sekali komplikasi kehamilan itu akan menyebabkan kematian pada perempuan usia 15 sampai 19 tahun. Nah, ini secara global juga banyak ya. Nah, oleh karena itu makanya perlunya pendidikan seksual pada perempuan ya. Kemudian penjelasan tentang kontrasepsi juga perlu disampaikan, tetapi bukan berarti menyediakan ya. Dan kemudian harus tahu bahwa perempuan harus berani menolak terkait ajakan pasangan ya, pacar bukan pasangan, pacarnya ya. Kalau pasangan mau minta ini minta itu ya harus mau menolak dan tidak perlu harus takut untuk diputus gitu ya. Tapi kalau perempuan sekarang misalnya perempuan itu adalah terus bunuh diri karena diputus pacarnya terus bunuh diri. Nah, itu sangat sayang sekali, rugi. Ngapain gitu ya. Hanya diputus pacar aja sampai mau bunuh diri, depresi, nggak mau sekolah, nggak mau apa. Itu kan sangat merugikan diri sendiri, buat apa? Gitu ya. Nah, termasuk adanya kekerasan seksual ya, sehingga menyebabkan kehamilan remaja. Ini juga perlu Nah, dampak daripada kehamilan remaja ini akan memberikan dampak terkait dengan outcome ya daripada maternal neonatal. Apa dampaknya bagi ibu ya, bagi seorang perempuan itu bisa mengalami preeklamsi atau eklamsi ya. Karena kalau kehamilan pada masa remaja itu yang jelas kan belum siap ya. Maka bisa bukan preeklamsi atau eklamsi, kemudian menjadi ruptur ya, prematur ruptur membran atau menjadi pecah ketubannya secara dini ya, sebelum waktunya sudah pecah, kemudian anemia pada ibu ya, penyakit seksual ya, atau kematian ibunya meningkat. Demikian juga secara psikologis akan meningkatkan depresi ya, kemudian masalah finansial ya, kemudian masalah sosial dan rendahnya pendidikan kaum perempuan. Ini juga dampak-dampak dari kehamilan masa remaja ya. Nah, bagi janinnya sendiri kalau dia remaja ini hamil pada saat kehamilan remaja, maka dampak bagi janinnya sendiri dia akan bayi yang lahir sebelum cukup bulan sudah lahir, berat badannya rendah ya, kemudian bisa juga lahir dengan kondisi yang tidak bagus, misalnya ABGA skornya rendah atau aspeksia ya, atau sesak bayinya jadi nafasnya terganggu, atau bahkan kematian daripada janin. Nah, ini dampak-dampak daripada outcome daripada kehamilan pada masa remaja ya. Oleh karena itu tidak
di tidak dianjurkan ya atau tidak eee, disarankan, tidak diinginkan untuk remaja ini, melakukan hubungan seksual bebas karena khawatirnya adalah kehamilan masa remaja sehingga ini dilarang ya. Tapi apapun itu di masyarakat kita masih ada, masih banyak ya terjadi kehamilan pada masa remaja. Yang ketujuh kekerasan berbasis gender ya. Apa itu kekerasan berbasis gender? Adalah kekerasan yang terjadi karena ketimpangan gender ya. Jadi kekerasan yang terjadi karena ketimpangan gender. Ya, termasuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, psikologis maupun kekerasan ekonomi. Nah, dari WHO, 1 dari 3 perempuan di dunia mengalami kekerasan pasangan intim. Maksudnya bahwa meskipun dia punya pasangan, itu 1 dari 3 perempuan di dunia ini mengalami kekerasan, artinya adanya KDRT atau kekerasan oleh pasangannya. Ya tadi karena ketimpangan gender ya, nah, oke dominasi laki-laki seperti itu ya, kaum perempuan juga ini rendah pendidikannya ya, tidak paham tentang seksualitas ya seperti itu. Maka dampak daripada kekerasan berbasis gender ini adalah bisa kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit-penyakit HIV atau IMS, gangguan mental maupun terjadinya abortus yang tidak aman. Aborsi ya, aborsi atau abortus yang tidak aman. Nah, ini juga akibat-akibat kekerasan yang berbasis gender. Kemudian nah, kekerasan berbasis gender ini sebelum pandemik ya, ada sekitar 243 ya juta ya. Nah, ini perempuan dan remaja ya, umur 15 sampai 49 tahun. Jadi mempunyai pengalaman seksual atau kekerasan fisik ya, pelecehan atau kekerasan fisik atau seksual ya. Oleh karena apa? Oleh partner intimnya, pasangan intimnya ya. Nah, sejak pandemi itu maka kekerasan pada apa, wanita itu meningkat juga khususnya kekerasan dalam hal secara lokal domestik ya, artinya bahwa dari keluarga mereka itu, dari keluarga sendiri itu lebih banyak terjadi ya. Nah ini, beberapa hal yang menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender itu artinya bahwa kaum perempuan ini masih dianggap kaum yang lemah ya, yang tidak berdaya, yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa berontak dan sebagainya sehingga akan, lebih memicu kekerasan ya. Jadi berbasis gender maksudnya adalah berbasis ini laki-laki dan kaum perempuan begitu ya. Ya karena faktor gender ya, maka perempuan ini, dianggap yang tidak berdaya ya, lemah seperti itu. Sehingga akan menjadi korban kekerasan. Kemudian relasi kuasa dalam keluarga, bentuk relasi kuasa adalah suami menentukan jumlah anak. Nah ini ya relasi kaitannya kekuasaan dalam keluarga ya, bagi laki-laki adalah misalnya bentuk relasi kuasanya apa, suami menentukan jumlah anak, mengontrol akses ke layanan kesehatan, istri tidak memiliki otonomi dari finansial, tetapi semua adalah dikuasai laki-laki. Nah ini termasuk relasi, kuasa dalam keluarga itu, dominasi laki-laki seperti itu. Ya, perempuan tidak bisa tidak punya otonomi untuk mengatur cara keuangannya ya, semua diatur laki-laki, ya. Kemudian suami mengontrol akses ke layanan kesehatan juga ya, tidak diizinkan harus izin suami atau dilarang suaminya untuk, misalnya ber-KB dan sebagainya gitu ya. Maka implikasi daripada relasi kuasa dalam keluarga oleh laki-laki ini akan menimbulkan suatu model penundaan daripada keputusan ya, terlambatan dalam hal keputusan. Ketergantungan ekonomi dan ketidakmampuan menolak hubungan seksual. Dan yang ke-8 terkait dengan dampak sosial terhadap kesehatan reproduksi. Apa dampak sosial terhadap kesehatan reproduksi? Nah, tadi ada determinan sosial contohnya pendidikan ya, maka ada beberapa hal faktor determinan adalah faktor yang mempengaruhi ya, terkait dengan, kondisi sosial yang mempengaruhi daripada kesehatan reproduksi itu adalah terkait dengan pendidikan ya. Ini berkaitan dengan pendidikan kaum perempuan yang mungkin masih rendah ya, untuk akses literasi kesehatan juga rendah begitu ya. Sehingga pendidikan ini juga akan menentukan daripada, kesehatan reproduksi.
Status ekonomi ini juga menentukan terkait dengan, kesehatan reproduksi ya, ini kan dampak sosial ya, pendidikan, status ekonomi seseorang atau keluarga, gender ya, yang tidak adanya suatu, keseimbangan daripada gender, kesetaraan gender, adanya kebijakan publik serta akses layanan. Ini semua akan memberikan dampak terhadap kesehatan reproduksi. Nah, ini semua faktor sosial ini akan menyumbangkan, kematian dan kesakitan daripada kaum perempuan, ya. Nah, dampak dampak makronya apa ya, meningkatnya angka kematian ibu, kehamilan yang tidak direncanakan, serta putus sekolah, kemudian kemiskinan secara struktur. Nah, ini beberapa faktor-faktor determinan sosial ya, yang daripada kesehatan ya, ini banyak nanti bisa dibaca, ini kecil ya tulisannya. Saya kira ini adalah suatu, apa namanya, konsep-konsep yang memang dikeluarkan oleh, apa namanya, suatu pertemuan internasional yaitu ya, yang mana di sini, ada beberapa sosial determinan ya, yang tentang kesehatan ya, ada terkait dengan prakonsepsi ya, yang mempengaruhi dan prenatal ya, masa prenatal dan prakonsepsi ya, kemudian pengembangan daripada, awal ya, perkembangan anak awal ya. Ini masa-masa daripada faktor, mempengaruhi pada setiap tahapan siklus kehidupan kaum perempuan sampai perempuan, tua ya atau melansia. Nah, ini setiap tahapannya selalu ada yang namanya dampak-dampak sosial terkait dengan yang mempengaruhi, psikologis, mempengaruhi kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, stres ya dan sebagainya. Nah, setelah kita mempelajari tadi, nah kira-kira faktor sosial apa yang muncul? Ya, kira-kira coba siapa yang bisa menjawab ini, memberikan pendapat, dari kasus-kasus atau yang boleh dijelaskan tadi, itu semua secara kenyataan ada loh ya. Secara real kenyataan ada ya, tidak hanya secara konsep aja ada, tapi itu secara real kenyataan juga ada yang boleh dijelaskan tadi ya. Ada yang norma sosial, pernikahan anak, kehamilan remaja itu masih banyak ya. Nah nah kira-kira faktor sosial apa yang bisa muncul terkait dengan kasus-kasus yang, sudah kita pelajari di awal, kira-kira faktor apa sosial yang bisa muncul ya? Siapa yang bisa mungkin memberikan pendapat, kira-kira faktor sosial apa yang bisa muncul? Tadi kira-kira faktor sosial apa yang muncul tadi, yang kita pelajari tadi? Dampak sosial tadi? Apa contohnya tadi? Dampak sosial atau faktor sosial yang muncul apa tadi? Terkait dengan budaya-budaya tersebut atau terkait dengan, apa namanya, gender tadi, kira-kira apa faktor sosial yang muncul? Ayo siapa tadi yang mendengarkan penjelasannya Bu Eni? Atau nggak ada yang mendengarkan? Karena ini Zoom, sehingga semua asik dengan kegiatannya masing-masing meskipun ada di Zoom. Apa tadi faktor sosial tadi yang muncul tadi apa? Tanya tadi apa dampak sosial? Izin menjawab Ibu, tadi ada dampak sosial terhadap Gespro itu ada determinan sosial, yaitu pendidikan, status ekonomi, gender inequality, kebijakan publik, dan akses layanan. Ya, itu faktor sosial yang muncul ya, terkait dengan pendidikan, ya tadi ya, terkait dengan, ketergantungan ekonomi ya bagi perempuan, itu bisa menjadi faktor determinan sosial ya, faktor sosial yang bisa muncul ya pendidikannya atau apa, terkait dengan, akses terhadap ekonomi atau akses terhadap layanan kesehatan ya. Nah, tadi untuk relasi kuasanya tadi kira-kira bagaimana? Kuasa dalam, kaitannya dengan dampak sosial tadi?
Izin menjawab, Ibu. Ya, silahkan. Untuk kuasanya itu kan lebih tinggi dipegang oleh laki-laki. Jadi di kehidupan sehari-hari itu wanitanya tertindas gitu, Ibu. Dan semuanya diambil keputusan oleh laki-lakinya. Gitu. Ya, ya. Oke ya. Terkait dengan ekonomi juga ya, relasi kuasanya ya, dalam akses pelayanan ya. Oke. Kira-kira bagaimana kaitannya dengan masalah yang sudah beri tadi ya, baik itu budaya negatif ya, dan nah kira-kira bagaimana intervensi bidan? Kita sebagai Anda mungkin sebagai calon bidan ya, atau sebagai tenaga kesehatan, kira-kira bagaimana intervensi bidannya untuk menghadapi hal-hal yang sudah kita pelajari tadi? Gimana? Apa saja intervensi bidannya kira-kira? Harus bagaimana sikap bidan? Izin menjawab, Ibu. Ya, silahkan. Kita sebagai bidan itu kan perannya lebih banyak ke konseling dan edukasi gitu. Jadi mungkin bisa edukasi kesehatan yang berbasis keluarga, lalu ada konseling keluarga juga. Dan kita kan ada yang apa namanya tentang pemberdayaan perempuan itu gitu. Itu bisa diberdayakan lagi perempuannya, dan paling utama itu menurut saya itu kolaborasi dengan tokoh masyarakat. Jadi bisa menggandeng masyarakatnya agar bisa mengikuti kesehatan yang lebih maju. Lalu bisa, oh, mungkin itu saja Ibu dari saya. Terima kasih Ibu. Ya, baik, terima kasih Mbak Iva ya. Ya, betul ya. Jadi kita harus banyak mensosialisasikan ya, mensosialisasikan terkait dengan hak-hak reproduksi perempuan ya. Kemudian juga memperjuangkan tentang hak, tidak hanya mensosialisasikan tapi juga memperjuangkan hak-hak reproduksi kaum perempuan. Ya, kemudian memberikan edukasi ya, edukasi pendampingan, bahkan advokasi ya, advokasi dan memberikan rujukan apabila terjadi suatu gangguan atau masalah tentang kesehatan reproduksi. Nah, advokasi ini penting ya, advokasi ini supaya apa? Bahwa perempuan ini perlu ada perlindungan ya dari kita sebagai tenaga kesehatan jika dapatkan masalah-masalah terkait dengan kesehatan reproduksi, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan dan sebagainya, kehamilan yang tidak diinginkan, bahkan aborsi. Nah, itu semua supaya perempuan ini aman ya, aman, ada perlindungan, termasuk perlindungan terhadap kesehatan maupun perlindungan hukum. Ya, sehingga perlu adanya kerjasama juga antar lintas sektor ya, bidan perlu ada kerjasama ya dengan juga termasuk dengan pemerintah, termasuk kebijakan-kebijakan publik ya, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi itu harus diperjuangkan. Jadi kita tidak boleh hanya sekedar memberikan pelayanan, oh saya akan menjadi praktek di PMP atau kerja di sini hanya melayani, enggak ya, bahwa kita juga harus bisa juga selain memang melaksanakan tugas kita sebagai pelaksana ya bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga harus memperjuangkan hak-hak reproduksi perempuan. Jangan lupa harus kita itu harus banyak memberikan edukasi ya, terutama untuk memberikan promosi kesehatan dan pencegahan daripada hal yang tidak diinginkan, termasuk juga memperjuangkan hak-hak reproduksi kaum perempuan, memberikan advokasi itu penting sekali ya, penting sekali. Ya, tadi itu. Kemudian nah di sini ya sebagai apa kalau gitu, sebagai edukator ya yang berbasis gender, konselor karena konselor untuk yang apa kalau misalnya berkaitan dengan budaya, maka konselor yang sensitif budaya ya, menjadi seorang konselor yang sensitif terhadap budaya, kemudian menjadi advokat daripada hak-hak reproduksi serta kolaborator daripada lintas sektor. Nah, ini peran bidan ya. Ya, edukator yang berbasis gender, maksudnya adalah edukator di sini adalah bahwa tidak boleh membeda-bedakan ya karena faktor gender ini ya.
Kemudian konselornya harus kalau menjadi konselor harus sensitif terhadap budaya ya. Nah, kemudian advokat hak-hak reproduksi, memperjuangkan hak reproduksi serta kolaborator lintas sektor. Oke ya, kesimpulannya bahwa ketimpangan gender itu akan pengaruh kesehatan reproduksi, budaya ini dapat menjadi faktor resiko atau faktor yang menjadikan protektif atau resiko, dan intervensi harus berbasis HAM dan sensitif budaya. Nah, ini hal-hal yang kita pelajari tadi berkaitan dengan materi tentang isu sosial, ya, kemudian ketimpangan gender dan berkaitan dengan kesehatan reproduksi kaum perempuan. Oke ya, saya kira itu yang bisa kita pelajari. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Recording stopped. Ada pertanyaan? Bisa menjawab sepertinya belum, Ibu. Ya, silakan, Mbak. Waduh, kok siang betul, Mbak? Jangan jam segitu. Izin konfirmasi untuk di kelas B juga terdapat kelas, Ibu. Nah, jam berapa? Jam 1, Mbak. Sampai jam berapa? Siang ya? Waduh. Ya, ini Bu Ni nggak tahu ya. Karena kan kebetulan Sabtu itu Bu Eni gunakan untuk bimbingan di lahan. Nanti Bu Eni konfirmasi dulu aja. Kira-kira mahasiswanya ini di sana itu pasiennya itu pagi atau siang. Maka Bu Eni belum bisa menjawab ya. Kalau di sananya pagi ya berarti mungkin siangnya bisa. Nanti Bu Eni lihat dulu ya. Nanti Jumat mungkin saya klarifikasi. Ada yang tanyakan untuk materi ini? Sepertinya belum ada, Ibu. Baik, kalau nggak ada, ini juga karena waktunya sudah 3:30 ya. Bu Eni juga belum pulang semua, sudah sepi ini di kantor, tinggal Bu Eni sendiri. Baik,